Bersyukurlah ya Bapak dan Ibu menjadi tim SSW karena founder dan co-foundernya sangat peduli untuk membimbing kita, untuk mengantarkan kita menjadi orang yang sama-sama sukses di sini, Masya Allah. Ya, sebelumnya juga SSW juga memberikan kita tentang training-training materi yang sangat luar biasa di acara waktu itu final sprint ya Bapak dan Ibu, dan sudah disampaikan melalui Zoom juga ya. Ya, itu tentang membangun komunikasi atau leadership communication yang disampaikan oleh Umi Kalsuminasi MA, ya, masih ingat? Lalu yang kedua tentang problem solving yang disampaikan oleh Ibu Rika Rahmawati. Tentu masih ada catatannya ya, masih ingat ya. Lalu interpersonal yang disampaikan oleh Ibu siapa? Miftahul Jannah. Iya, Miftahul Jannah ya. Lalu ditambah lagi dengan manajemen skill yang disampaikan langsung oleh co-founder kita, Umi Hajah Elis Ratnasari. Masya Allah, aplaus dong buat SSW kita yang tercinta, Masya Allah. Ya, dan di sini saya akan menyampaikan bagaimana langkah-langkah cara apa prospecting ya. Ini berarti basic apa, kembali lagi ke basic ya, back to basic ya. Masya Allah. Jadi ini adalah langkah-langkah prospektif dan ini adalah ilmu dasar yang akan saya sampaikan malam ini. Siap Ibu, Bapak dan Ibu dan Bapak? Siap semua, catatannya sudah ada? Insya Allah siap. Siap, insya Ya, Allah. Masya Allah. Baik, kita boleh mulai ke materi nih. Kelihatan Ibu sudah? Sulfat kelihatan nggak? Belum. Baik, materinya dari Bu Hajah. Ya, baik. Oke, Masya Allah, keren banget ya kepala sekolah ya, kepala Masya Allah. Aduh, saya kudu banyak belajar ini, Masya Allah. Bentar ya Bu. Keren ya, tim SSW. Masya Allah. Gimana Bu? Sudah kelihatan? Nah, ini Terlihat. dia. Terlihat gede pisan ya, Masya Allah. Prospecting ya. Di sini SSW ini keren banget. Abis selalu mengajarkan kita pakai bahasa Inggris ya, supaya kita terbiasa nanti. Karena kita nanti akan jalan-jalan ke luar negeri. Amin, amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, ini prospecting. Prospecting itu apa sih sebenarnya ya? Ada prospecting itu adalah proses mencari dan bertemu orang ya. Bertemu orang dengan tujuan menambah database atau daftar nama dan menemukan lalu mengenal kebutuhan calon konsumen. Itulah namanya prospecting. Lalu langkah-langkahnya bagaimana ini? Langkah-langkah pertamanya pasti ada langkah-langkahnya ya. Supaya kita jangan salah langkah. Alhamdulillah SSW sudah memberikan ini, kita seperti apa di sini ya? Seperti kuliah di sini, Masya Allah ya. Nah, ini ada langkah-langkahnya nih. Boleh kalau misalnya itu dicatat ya, dicatat, lalu dibagikan ke timnya. Yang pertama ini preparation, ya, preparation. Kita siapkan apa-apa saja yang dibutuhkan sebelum kita berangkat untuk prospek, ya. Mungkin salah satunya apa nih, Bapak dan Ibu, kita mau preparation. Kita sudah apa ya? Sudah menguasai yang diajarkan Umi Elis, terutama tuh quick plan, ya. Kita preparation dulu. Lalu kita juga yang kedua ini ice breaking, ya. Lalu yang ketiga building trust. Lalu yang keempat building need. Tuh. Kan bahasa Inggris semua kan? Yang kelima baru give solution. Nah, kita bahas satu persatu ya, preparation itu apa? Kalau yang belum tahu artinya boleh dibuka di Google ya. Apa Google ya? Di Google boleh apa sih preparation itu dicatat artinya. Nah, ini preparation ini artinya apa Bu Tri, Bu Hajah Tri? Artinya persiapan ya Bu Tri ya. Persiapan. Nah, ini penampilannya harus rapi. Rapi,
ya. Lalu disesuaikan juga, ya, disesuaikan. Kita akan bertemu dengan siapa, kita harus sesuaikan supaya tidak salah kostum. Lalu wangi. Nah, wangi itu ternyata perlu juga, bukan wangi untuk maksudnya untuk menggoda atau gimana. Nah, ini wangi ini supaya kita lebih nyaman, supaya kita lebih pede, ya. Lalu sesuai pakaiannya juga. Lalu sikapnya ramah dan sopan. Ya, walaupun di rumah lagi bagaimana keadaannya, tetap kita ramah, ya, dan sopan. Lalu mental, kondisikan diri bahagia. Nah, ini mental kita, kondisikan diri bahagia. Walaupun di rumah lagi kayaknya lagi ada masalah apa dengan anak, dengan pasangan, apapun itu, kita kondisikan diri kita bahagia karena kita akan memprospek, ya, akan bertemu dengan orang, ya. Kondisikan diri kita bahagia. Lalu mindset, yang keempat mindset. Bukan untuk menawarkan bisnis, tapi menawarkan solusi. Nah, ini perlu juga ini. Terkadang kita malah banyak untuk menawarkan bisnis. Jadi, ya sudah, jadi banyak penolakan, ya. Masya Allah, di sini kita banyak belajar, ya. Lalu ada toolsnya, ada produk, katalog, flipchart, dan video. Disiapkan itu. Sudah ada produknya, Bapak dan Ibu? Minimal lah, 3-5 produk ada kita bawa, ya. Lalu ada katalognya, flipchartnya, dan video-video tentang testimoni, ya, tentang testimoni produk boleh, tentang testimoni kesuksesan boleh, ya. Lalu yang keenam, prinsip. Jadi siapapun, dimanapun, kapanpun, siapapun yang kita temui itu, ya, kita sapa, ya, dimanapun kita temui, ada orang baru kita temui, nah kita sapa. Lalu dan kapanpun. Jadi kita tidak waktu itu kita nggak sia-siakan. Wah, ini lagi ada kesempatan kita langsung sapa. Ya, begitu. Masya Allah. Lanjut yang kedua adalah apa tadi? Siapa yang ingat? Ice breaking. Ice breaking itu artinya apa itu? Ice, ya. Es. Kalau es dingin, ya. Jadi apa ya? Artinya itu maksudnya jadi mencairkan suasana, jangan kaku, ya. Jadi diem-dieman gitu atau merengut aja. Nah, ini nomor 1 nih, seperti anak bayi nih, ya, senyumnya. Nah, senyum. Sudah senyum hari ini, Bapak Ibu? Lupa. Sudah senyum belum? Pak Yunus sudah senyum belum, Pak Yunus? Senyum terus. Senyum terus, tapi jangan sendiri senyumnya. Tapi kalau senyum sendiri, senyumnya di kaca, ya. Boleh kata Umi Eli, supaya semangat, ya, untuk menyemangati diri sendiri. Nah, ini senyum. Senyum kepada siapa saja yang kita temui, ya. Lalu salam. Ketika kita ada kesempatan untuk memberi salam, ya, itu kita salam. Selamat pagi, Bapak, atau Assalamualaikum. Lalu kita sapa. Ibu, Bapak mau kemana ini? Gitu. Misalnya kita lagi pergi kemana dari rumah, misalnya mau ke warung saja misalnya. Kan kita pasti ketemu dengan orang, ya, ya kan? Nah, dengan ketemu orang itu tetangga atau siapapun kita senyum, salam. Bapak mau kemana? Ibu mau kemana? Adik mau kemana? Siapapun, kan? Nah, begitu. Lalu beri pertanyaan yang jawabannya ya, jawabannya ya. Ibu mau ke warung ya? Kita udah tahu mau ke warung, ya, gitu. Oh, ibu rumahnya yang di situ ya? Iya. Jadi usahakan pertanyaan yang kita tuturkan kepada orang yang kita temui itu jawabannya ya. Ya. Lalu beri pertanyaan yang jawabannya pendek. Nah, ini kan ya, ini kan ya itu kan pendek, ya. Lalu SKSD. Sok kenal, sok dekat. Nah, ini harus dipelajari loh sebenarnya. Apalagi kalau yang yang dasarnya itu kalau seperti saya nih, mungkin nggak ada yang percaya lagi, ya. Kalau saya ini pendiam, ya. Di sini jangan pendiam lagi. Kalau pendiam, wah, rugi kita di sini, ya. Jadi kita siapapun kita sapa. Iya, kita sapa, ya. Lalu manfaatkan properti sekitar. Ya. Lanjut. Nah, yang ketiga ini kita
building trust. Nah, building trust. Nah, basa-basi singkat nih. Family OFORM. Satu lagi ya, form ya. Ini ada family, occupation, recreation. Ya, jadi ketika kita sudah bertanya mau kemana, lalu kita sudah ice breaking ya, sudah enak, sudah apa cair suasananya, lalu kita basa-basi singkat tentang keluarga. Kita lihat tuh tadi yang lihat yang pertama itu yang ice breaking itu kita lihat, oh misalnya kita mendatangi teman kita ya, di rumahnya itu ada misalnya ada foto-foto. Ya, foto-foto itu family misalnya, oh ini lagi di mana ya? Ini lagi foto waktu di mana sih ini? Oh, di Bali ini lagi liburan sama keluarga. Nah, seperti itu. Atau misalnya kita melihat ada piala-piala misalnya ya. Wah, ini piala apa ya? Siapa nih yang menang? Ini piala siapa ini? Gitu. Oh, ini piala anak-anak saya misalnya seperti itu. Jadi kita memberikan supaya orang yang kita temui itu menjadi trust kepada kita, percaya ya. Lalu occupation ya. Lalu rekreasi, apa sih kesukaannya gitu, rekreasi, ya jalan-jalan atau gimana. Kita apa ya, menyamakan gitu. Misalnya, Bapak dan Ibu asalnya dari mana ya, misalnya gitu. Oh, saya dari Jawa nih, gitu. Oh, sama, saya juga ada keluarga saya di Jawa, di sana ada, gitu. Jadi kita menyamakan. Jadi jangan sampai ada perbedaan, misalnya Bapak dan Ibu dari mana? Dari Jawa. Oh, kalau saya dari Medan. Nah, itu sudah memutuskan ini ya. Jadi tidak ada kesamaan. Ya, cari kesamaan, bangun keakraban, kemiripan, mirip. Misalnya topik, gerak, suara, kata, atau misalnya kita sering nggak ketemu sama orang yang bajunya sama, misalnya gitu. Tiba-tiba ketemu sama orang, bajunya sama ya. Kayak kita kompakan deh, gitu. Jadi so akrab kita kayak gitu ya. Lalu perkenalkan diri. Penampilan, reputasi dan referensi itu penting ya, perkenalkan diri kita. Ya, saya Ibu Fatima Nursam, saya dari komunitas anti riba, kita perkenalkan diri kita ya. Lalu intonasi dan ekspresi yang sesuai. Jangan terlalu tinggi juga, jangan terlalu rendah juga ya. Jadi disesuaikan ya. Lalu buat prospek itu nyaman dan merasa penting. Didengarkan, lalu disanjung-sanjung ya. Wah, ini banyak belajar ini kita menyanjung-nyanjung orang ya. Masya Allah, Masya Allah. Dan dapatkan hatinya. Kita harus mendapatkan hati orang yang akan kita prospek. Lalu setelah hatinya kita dapatkan apanya? Love, cintanya. Oke, lanjut deh. Building. Setelah building trust, building need. Wah, Masya Allah. Cara menemukan need. Hot button dengan obrolan hangat. Beri pertanyaan-pertanyaan yang sesuai. Misalnya kita bertemu dengan pelajar. Nah, kita bertemu dengan pelajar berarti kita ini di sini udah ada contohnya. Ingin hidupkan diri kan ya, gitu. Mau belajar berbisnis, ingin bantu orang tua, ya ingin membahagiakan orang tua kan, gitu. Lalu kalau kita bertemu dengan seorang pekerja, ingin menambah uang dapur, waduh uang dapur ya, ingin penghasilan tambahan. Lalu kalau pengusaha mau kerjasama bisnis dengan Pak Febrian, wah langsung Pak Febrian ya. Lalu mantan MLM, nah ini nih mantan nyebutnya aja susah banget ya, MLM. Masih tertarik bisnis MLM lagi? Nah, itu nih, udah sering banget ini saya ketemu sama orang seperti ini nih. Masya Allah. Masuk langsung mati. Waduh, jangan ya, jangan itu jangan. Nah, nomor 2, tanyakan apakah dia sudah tahu. Sebutkan produknya, lalu ada programnya, misalnya seperti SSW. Ibu, Bapak, di sini kita di SSW ada program mau umroh tahun 2024 di bulan November. Ibu mau umroh? Nah, jadi pertanyaan juga yang tadi yang disebutkan di awal harus jawabannya ya, gitu ya. Jadi pertanyaannya juga jangan sampai ada enggak. Misalnya gini, Ibu mau umroh enggak? Enggak, gitu. Nanti jawabannya yang akhirnya itu, ya Bu Haji ya. Jadi
Jadi di sekolah juga saya sering dulu mengajarkan begitu. Jadi saya terapkan langsung ke anak-anak murid. Kamu mau makan ya? Iya. Gitu. Jadi kalau ditanya enggak itu anak-anak biasanya enggak. Ya, Gitu. betul. Ya, seperti itu. Jadi diterapkan juga di sini. Ibu mau umroh ya? Iya. Ibu nanti bergabung bersama SSW supaya bisa umroh ya bulan November tahun 2024 ya? Iya. Gitu. Jadi iya jawabannya. Oke, bisa dicatat ya teman-teman. Nah, lalu ceritakan yang enak-enak saja ya. Ceritakan yang enak-enak saja seperti misalnya kita edifikasi nih. Lalu edifikasi tentang pertemuan-pertemuan ya di seminar kita gimana ya kita akan bertemu dengan orang-orang yang sukses. Abi dan Umi kita bertemu gitu. Jadi kita ceritakan yang enak-enak ya. Lalu ceritakan manfaat keuntungan, lalu berikan testimoni ya, testimoni misalnya testimoni tentang kesuksesan. Kesuksesan kita juga, mungkin kesuksesan leader kita, kesuksesan Umi, Elis dan Abi gitu ya. Kita sebutkan, kita ceritakan. Lalu gunakan juga alat bantu video untuk memperkuat cerita Anda. Jadi kita kuatkan lagi. Kan banyak tuh ya di SSW itu sudah ada video-videonya di YouTube banyak sekali. Nah, kita inilah salah satu saja itu kita buka di YouTube. Jadi teman-teman coba ya di like and subscribe. Wah, soalnya saya suka buka Bu Hajatri. Saya Ya, suka buka di SS apa Smart Synergy World Official itu official. nggak Ya. ada yang nge-like Bu Haji, nggak ada yang nge-like saya. Jadi padahal saya suka nge-share gitu ya supaya di teman-teman ini melihat lalu nge-like lah gitu kan ini YouTube kita gitu kan. Artinya kita sudah kita pelajari lagi yang sudah disimpan sama oleh apa ketua divisi training A. Rizal Fahmi Ramadan ya. Itu selalu menyimpan ya di Smart Synergy World Official. Jadi teman-teman tolong sejak hari ini tolong nanti dibuka ya. Ini Insya nanti Allah. video malam ini langsung ada nanti. Besok pagi sudah bisa dilihat. Seperti itu. Jadi kita gunakan alat bantu ini ya, video yang memperkuat untuk cerita kita. Ya. Di sini loh enak banget. Jadi kita istilahnya seperti apa ya? Happy sekali. Kalau saya lihat ya teman-teman di SSW itu kok bisa happy banget gitu ya. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir ini ya, sudah semuanya, sudah tadi yang pertama preparation, yang kedua apa ice breaking, terus building trust, building need, lalu give solution ya. Lalu berikan pesan menarik yang cocok dengan need hot button-nya ya. Lalu catat nomornya. Nah, ini tuh tadi yang form itu ya, catat nomornya, undang untuk presentasi. Jadi berarti di preparation ini kita juga seperti dari awal tadi saya sampaikan, kita sudah prepare mulai dari pakaian dan kita sudah menguasai quick plan. Ya, gitu. Lalu kartu nama nih, berikan kartu nama yang keren. Kalau saya ada kartu namanya ya di tim saya itu seperti siapa yang sudah bikinnya? Pak Saroni ya, sudah ya Pak Saroni. Pak Saroni, Ya, Saroni sudah, Fatima. Nah, Saroni Fatima. Lalu ya itu ikut sudah. dari Umi Kalsum sebenarnya itu ya. Lalu ada Bu Hajah Hafifah Fatima. Jadi supaya nanti kalau misalnya ada yang WA, nelpon langsung ke nomor saya. Dan ini sudah ada juga dari siapa tuh baru tadi pagi itu ada yang WA saya itu Lulu Fatima. Nah ini nanti Insya Allah akan hadir hari Sabtu ya karena ininya di Tebet ya rumahnya di Tebet. Jadi saya lokasi terdekat dari rumah yang mendapatkan kartu itu di mana ya lalu kita arahkan untuk ke pertemuan yang terdekat ya di Tebet ya udah di Tebet dulu gitu ya kalau misalnya oh saya tinggal di Cilangkap Bupati berarti ke Cilangkap saya tinggalnya di Bekasi di Bekasi gitu kita arahkan ya kalau misalnya jauh misalnya lebih jauh lagi misalnya nah ini bisa kita arahkan ke Zoom jadi di sini banyak sekali ya
sudah disiapkan oleh SSW, Masya Allah. Lalu lanjutkan ke proses mengundang dan presentasi. Nah, misalnya kalau misalnya sudah siap, kita sudah siap, sudah kayaknya nih mantap ini, saya bisa quick plan, ya udah lanjut quick plan. Tapi kalau misalnya belum, nah sesudah kita ice breaking itu dan kita sudah menyampaikan 8 basic pertanyaan, nah itu lanjut kita. Misalnya gini, oh baik Ibu, kalau misalnya mau lebih mengetahui lagi bagaimana solusinya, Ibu hadir ya besok hari Selasa di Rumah Makan Sederhana Cilangkap. Kayak gitu. Ya, lanjut ke proses mengundang. Tapi kalau misalnya bisa nih, kayaknya saya sudah kuasai presentasi, lanjut. Ya, kalau kata orang Medan, libas aja langsung quick plan. Ya, Bismillah. Begitu. Ya, oke, kayaknya sudah nih, sudah selesai ya give solution ya. Nah, praktek prospek langsung nih. Oke nih. Nah, ini basa-basi singkat dengan 3S. Tadi siapa yang tahu 3S tadi apa? Senyum, sapa, salam. Nah, senyum dulu, Putri ya, senyum gitu. Jangan tiba-tiba nanya gitu kan kaget orangnya. Senyum dulu, lalu sapa gitu ya. Lalu pertanyaan pendek kayak tadi seperti tadi ya. Ibu mau kemana, Bapak mau kemana gitu. SKSD, ice breaking ya. Sok dekat, sok kenal, sok dekat gitu ya. Lalu ngobrol sambil membangun kepercayaan, keakraban dengan prospek. Caranya dengan mencari kesamaan, building trust ya. Gitu. Lalu cari tahu kebutuhan prospek dengan memberi pertanyaan-pertanyaan building need. Nah, ini mungkin yang ini ya Bu, 8 basic pertanyaan ya, gitu. Sudah hafal 8 basic pertanyaan, teman-teman? Sudah hafal belum? Pak Saroni sudah hafal? 8 basic pertanyaan. Sudah, Bu Fatimah. Ah, keren. Aplaus dong buat Pak Saroni. Tuh, Pak Saroni sudah hafal ya, Masya Allah, Masya Allah. Mungkin juga Bu Haja Afifah juga sudah hafal juga ya. Jadi teman-teman, ayo kita mulai hafalkan 8 basic pertanyaan ya. Lalu setelah kita sudah dapatkan yang sudah 8 basic pertanyaan, lalu cari tahu kebutuhan ya, prospek dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, building need, lalu berikan info singkat, menarik dan edifikasi atau testimoni berupa video yang tadi seperti saya sampaikan ya, dan give solution. Lalu tanyakan juga hari liburnya. Ya, hari liburnya kapan atau tembak alternatif waktu. Jadi kalau saya itu kalau kita nanya, misalnya gini, Pak Saroni misalnya ya, Pak Saroni kalau saya besok ke rumah, kira-kira bisa nggak ya? Pasti Pak Saroni bilang enggak. Ya. Jadi kita yang menentukan Bapak dan Ibu. Pak Saroni, besok jam 2 siang, saya datang ke rumah Bapak. Ya. Boleh. Tuh, seperti Boleh, Bu. itu ya teman-teman ya. Nah, langsung praktek. Iya, seperti itu. Jadi, Pak Saroni, kalau besok kira-kira ada nggak waktunya? Enggak. Nggak ada gitu. Jadi, kita pertanyaan juga mempengaruhi. Jadi, kita di sini belajar apa ya, Bu Hajah ya? Bu, belajar kata-kata juga. Kita ya, kalimat-kalimat itu kita belajar juga di sini. Dan untuk pertanyaan 8 basic itu, usahakan tidak seperti sedang mengintegrasi ya. Jangan seperti nanya kayak gimana gitu kan. Jadi kita benar-benar ya, jadi harus lebih membuat nyaman ya. Karena ini akan menjadi tim kita ya kan? Gitu. Jadi kita tanya seluas-luasnya gitu ya. Bagaimana caranya? Ya itu harus banyak ada jam terbangnya berarti ya, supaya itu menjadi skill kita ya. Oke. Lalu pastikan mendapatkan nomor handphonenya. Nah, ini jangan sampai lupa ini ya.
Sering banget loh teman-teman itu sampai lupa. Saya sendiri juga sering lupa. Nah, ini jangan sampai lupa lagi. Mulai hari ini diingatkan, pastikan mendapatkan nomor handphonenya. Gitu. Ya, siap? Jadi kalau misalnya nggak di HP atau ya kita ini kan apa ya, harus siap lah, ada alat tulis ya, ada pulpen, ada kertas gitu. Jadi ketika ada yang apa, kita mendapatkan nomor handphone, ketika HP kita misalnya lowbat atau gimana, kita nggak ada, ini langsung pakai pulpen. Berapa Pak nomornya Pak? Berapa Bu nomornya Bu? Supaya nanti kita tidak putus hubungan nih gitu ya. Nomornya berapa Bu? Gitu. Langsung sebutkan 08, biar beliau yang melanjutkan gitu ya, gitu. Lalu lanjutkan undangan ke home sharing, seminar atau silaturahmi ke rumahnya. Nah, ini banyak banget alternatifnya ketika kita sudah mendapatkan building need-nya, lalu kita bisa give solution juga. Nah, kita bagaimana nih caranya nih kalau kita belum bisa quick plan? Nah, undang ke home sharing. Ya, home sharing. Nanti kalau ada leadernya yang menyampaikan, leadernya yang akan menyampaikan di home sharing. Lalu ke seminar kita undang. Ibu, Bapak, silakan untuk selanjutnya informasinya kita datang yuk ke seminar. Ya, di sana akan ada tim atau ada panitia yang menyampaikan informasinya. Atau silaturahmi ke rumahnya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, jadi banyak banget alternatif ya. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Oke, kayaknya sudah sampai sini saja ya. Bu. Sudah selesai, Bu. Bu Hajah, nah ya, thank you so much. Thank you, Masya Allah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat saya dan buat kita semua. Ya, mungkin lanjut buat pertanyaan. Insya Allah saya bisa menjawab pertanyaan. Bila tidak, ya mungkin saya akan minta tolong sama Abi dan Umi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita beri aplaus yang meriah untuk Ibu Fatimah Nursyam. Alhamdulillah, terima kasih Bu Fatimah sudah mengingatkan kita, sudah mengajari kita ya tentang apa yang harus kita lakukan. Sebenarnya yang disampaikan materi oleh Ibu Fatimah Nursyam yang sangat luar biasa, itu adalah langkah-langkah yang setiap saat kita lakukan. Oleh sebab itu, pada malam hari ini, Bu Fatimah sudah mengawali yaitu dengan proses yaitu prospecting tadi ya, prospecting yang di sana ada 5 langkah yang harus dilakukan setiap saat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mari kita berdiskusi apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu selama ini, yaitu dalam kegiatan prospecting. Barangkali bisa nanti menambah wawasan kita, menambah perbendaharaan kata kita untuk bisa melakukan prospecting dengan benar. Sehingga apa yang kita lakukan sesuai dengan yang sudah digariskan di situ, yaitu ada 5, dilakukan bisa secara runtut kita lakukan, sehingga mudah-mudahan kita bisa mencapai apa yang sudah kita inginkan, yaitu dengan prospecting ini. Baik Bapak Ibu, barangkali ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau bercerita tentang pengalamannya pada saat melakukan prospecting, pasti macam-macam ya. Dari Bapak-Bapak, mungkin dari Ibu-Ibu, kami mohon untuk bisa melakukan kegiatan ini, yaitu dengan memberikan apa ya, memberikan masukan-masukan atau memberikan pengalamannya, atau mungkin ada yang bertanya kepada pemateri, kami persilahkan boleh secara langsung atau boleh juga melalui chat. Ya, barangkali untuk di chat belum ada. Barangkali Bapak Ibu kami persilahkan atau mau berbagi untuk kita biar semuanya saling ya, saling bisa untuk oke, saya stop share dulu. Kami persilahkan Bapak Ibu, barangkali ada apa di chat ada ya, saya sambil melihat chat. Alhamdulillah peserta sudah 94 pada malam ini, 95 saya melihat di chat apakah ada.
Maaf baru bisa hadir. Assalamualaikum Pak Heri. Sepertinya belum ada Bu di chat. Bapak Ibu, mari Ada. saling. Oh ya, alhamdulillah. Selamat malam Ibu Dokter. Alhamdulillah kita lama nggak ketemu Bu Dokter. Iya. Kita ketemunya di Semoga Zoom. sehat semuanya. Alhamdulillah. Ya, monggo Bu Dokter kami persilahkan. Langsung saja sama Iya, Ibu Fat kami persilahkan. yang sering saya temukan banyak pertanyaan, kenapa harganya mahal? Cuman saya menjawabnya adalah, ya kan nanti untungnya untuk kita. Saya jawabnya begitu. Nah, barangkali dari ibu-ibu mungkin ada pengalaman, terutama Bu Fatimah. Bu Fatimah jawabnya apa kalau dibilang harganya mahal? Itu. Terus tadi kan dikatakan ceritakan yang enak-enak saja, Ceritakan yang kan enak. gitu ya. Ya, betul. Nah, tapi kenyataannya itu karena dia belum tahu apa tuh webnya SSW. Nah, dia akan mereka akan nyari-nyari tuh di YouTube kan ya. Nah, kebetulan yang ditonton itu, mohon maaf ya, karena ini pengalaman. Yang ditonton itu sama calon-calon mitra antara lain, nggak semua sih. Dia tonton ini orang yang keluar dari PT BES. Misalnya dia udah punya Fortuner dikembaliin. Nah, kita menjawab itu bagaimana kalau mereka udah duluan nonton, kita aja nggak tahu, taunya dari dia. Saya nggak tahu tuh orang yang keluar, yang ini, yang ini. Nah, kalau merekanya yang calon itu udah, malah ada dibilang, ada Ustadz, udah dapat ini, dapat itu, akhirnya berhenti. Akhirnya saya jawabnya gini, mungkin Ustadznya udah capek kali nggak mau membina bawah-bawahannya lagi. Saya bilang gitu aja. Nah, saya jawabnya kayak gitu. Mungkin orang-orang itu yang mengembalikan Fortuner mungkin karena dia nggak mampu lagi, udah capek, nggak seperti Umi. Kalau Umi sama Abi kan semangat terus ya, rajin membina kan ya. Nah, saya jawabnya gitu aja. Wah, berarti orangnya nggak kuat lagi kali. Karena kalau di atas itu tanggung jawabnya besar. Juga harus kuat, rajin minum susu, madu, kayak Pak Budi. Jadi kalau nggak kuat, ya susah ya Bu ya. Allah. Dia nggak mampu, akhirnya dia kembaliin. Jadi saya bilangnya jawabnya begitu. Nah, bagaimana mungkin yang lain atau Bu Fatimah mungkin ngalami juga mungkin. Ada pertanyaan dari calon mitra yang kritis atau udah nonton duluan? Ya, terima kasih. Ya, itu aja Bu Dokter. Cukup? Apa sih, Mak? Ya. Baik. Jadi sangat luar biasa nih Bu Dokter pertanyaannya Bu Fatimah. Ya, mudah-mudahan yang pertama Itu pengalaman saya kenapa sih menghadapi harganya calon-calon sangat mitra. mahal? Iya, Tentang harga, iya, harga sama karena Keren, keren, tentang keren. itu tadi cerita dia yang lebih enak duluan gitu ya. nonton. Tapi Dulu, dia belum ya. tahu webnya SSW. Iya. Oh iya iya. Baik, Nonton yang Belum lain-lain tahu jadinya. dia ya. Iya, saya aja Allah. belum tahu, malah dia yang Kesian ngasih tahu. sekali ya. Udah keduluan ya Bu Dokter ya. Iya. Baik, Bu Fat, Aduh. pertanyaannya seperti itu. Jadi kenapa harganya mahal produknya? Yang Iya, kedua oke, cerita yang luar biasa. enak. Ya, kami persilakan langsung Bu Fat untuk menjawabnya. Iya, Ya, memang kalau di silakan. materi ya, Bu Haji ya. Iya. Ya, katanya cerita yang enak-enak. Memang begitu ya, kita cerita yang enak-enak. Tapi Iya. ternyata di lapangan, berarti nih, Bu Dokter Arma, berarti ini apa melakukan ya. Kalau misalnya tidak melakukan prospecting ya gitu, action berarti kan. Nah, kalau nggak action berarti tidak menemukan apa-apa gitu. Nah, ini artinya Bu Arma, Bu Dokter Arma melakukan. Akhirnya ketemu deh. Masya Allah. Keren banget Bu Arma ya, Bu Dokter Arma. Nah, itu memang saya juga pernah menemukan orang seperti itu. Jadi misalnya gini, itu bahkan masih bisa dibilang itu apa sepupu saya, masih saudara.
Ini harganya berapa kakak? Itu kan beliau tuh manggil saya kakak. Ini berapa harganya kakak? Lipstick, misal lip matte itu. 250 dapat 2 ya kan? 2 pipi gitu. Waduh, 2 pipi. Wah, kalau saya 250.000 beli lipstick di luar sana dapat sekarung. Masya Allah saya. Ya sudah, kalau misalnya seperti itu, artinya kita begini, Bu Dokter Arman. Berarti ada salah dari penyampaian kita mungkin. Jadi kita bisa juga melakukan dari awal tadi, preparation kita, ice breaking kita. Mungkin pas ketika kejadian seperti itu, kita tinggalkan saja dulu. Jangan langsung dijawab ketika itu juga, karena mungkin dia juga hatinya sedang tidak enak gitu. Jadi kita jaga jarak dulu beberapa hari. Nah, baru kita dari awal lagi. Yang tadi dari apa? Preparation tadi. Ya, yang ice breaking ya. Lalu kita building need, building trust, itu kita lakukan dulu. Jadi kita gali apa yang 5 solusi itu loh, yang dari SSW. Ya, itu. Lalu misalnya masih juga, ini loh Bu Dokter Ama, saya cuma ini loh, kenapa harganya mahal? Tetap kekeh juga. Nah, Bu Dokter Ama jangan mau kalah. Kan di SSW ada videonya, tadi saya sudah sampaikan. Keluarin tuh SSW. Itu yang ada yang negatif-negatif itu bukan videonya dari SSW. Ya, memang sering muncul. Kenapa ya? Aduh. Kenapa ya Bu Haji yang negatif-negatif itu malah justru ini muncul dia. Walaupun saya mencari Smart Synergy World Official, saya pencet itu pasti dia lagi gitu. Ya memang sudah seperti itu. Ya mungkin banyak orang yang menyetel, berarti yang banyak orang yang melihat. Jadi itu muncul lagi. Itu memang apa ya? Jangankan orang lain, itu keluarga aja sudah melihat seperti itu, jadi udah langsung menjudge gitu. Itu aduh, saya bilang ini nggak fair gitu. Cobalah. Jadi mungkin gini, seperti tadi saya sampaikan, kita jaga jarak dulu, lalu dari awal. Oke dek, misalnya adik-adik atau ibu-ibu atau bapak-bapak. Begini, saya cuma mau nanya, kebutuhannya apa? Misalnya, Ibu nanti bulan November tahun 2024 mau umroh. Kamu mau ikut ya? Coba Bu Dokter Arma. Di ini need-nya. Ya, need-nya apa sih? Tentu dia mau dong, mau umroh gitu. Ya. Kita coba seperti itu, dokter ya. Atau di YouTube SSW. Ayo, siapa yang belum subscribe hari ini, nanti selesai dari acara Zoom malam ini, tolong di-subscribe tuh. Ya, nanti akan muncul yang kemarin video YouTube Bu Dokter Umi Musyarofa sudah ada. Ya, sudah banyak di situ. Lalu tentang siapa lagi kemarin? Video-video yang baru. Itu ada semua di situ. Ya, kita setel dari YouTube SSW Smart Synergy World Official, diklik ya, di-subscribe supaya nanti kalau ketika kita sudah men-subscribe, apapun yang baru-baru di-share oleh AA Rizal Fahmi Ramadan, kita akan dapatkan itu informasinya. Begitu. Bagaimana Bu Dokter Armaya? Semoga menjawab ya Bu Dokter. Kalau enggak nanti ketemu saya deh. Jadi penasaran itu siapa sih? Saya tentang haji nih, saya nyoba juga. Siapa yang mau umroh? Saya kan gitu ya. Kita nggak boleh kalau orangnya berdua atau bertiga kali ya. Nanti kata temen yang satu lagi, ada yang lebih murah loh. Di sana mah 30. Kalau gitu di situ aja. Ada yang 28 katanya. 8 juta. Jadi Terus Bu Dokter sebaiknya Arma kita jawabnya apa? menanyakan itu personal berarti ya.
Iya, Jangan tempat betul. rame-rame. Nanti ada Betul, kata betul, Bu betul. Kalsum, nanti ada cumi-cumi. Ah, betul, betul. Memang itu, memang sering banget Bu Dokter Arma itu yang cumi-cumi itu di hadapan saya pun udah sering terjadi. Waktu itu juga kita lagi home meeting sama Umi Kalsum, padahal uangnya sudah keluar, ternyata nggak usah ikut-ikut gini-ginian gitu, langsung masuk lagi tuh uang, Masya Allah. Jadi kalau bisa nggak usah banyak, 2 itu sudah paling banyak, ya begitu Bu Dokter. Ya, jadi main one on one aja dah, satu-satu aja dah, 1 lawan 1 gitu ya, jangan keroyokan ah. Jangan beraninya main keroyokan gitu. Bagaimana Bu Dokter Arma, sudah terjawab ya? Kalau dibilang harganya mahal, biasanya kan kita lihat manfaatnya ya, manfaatnya memang luar biasa gitu ya, tapi testimoni, betul tadi testimoni ya Bu Fatia, testimoni tentang produk yang dibilang mahal tapi kan ternyata hasilnya memang luar biasa, sehingga mungkin Iya. dengan orang jadi sakit jadi sehat istilahnya gitu ya, itu tentunya bukan mahal lagi kalau dibilang gitu ya, dengan harga segitu tapi khasiatnya atau manfaatnya yang luar biasa gitu ya. Kemudian kalau untuk yang cerita-cerita tadi ya, memang kita suruh ceritanya yang enak. Kalau ceritanya enak aja kadang masih dibantah Nggak ya, mau, cumi-cumi apalagi gimana yang kalau nggak enak? ceritanya kurang kurang enak gitu ya. Alhamdulillah ya. Ya pengalaman-pengalaman dari Bu Dokter Arma selalu disampaikan di sini ya Bu Dokter Arma ya. Mudah-mudahan nanti semakin hari semakin banyak kita mendapatkan wawasan dari Zoom ataupun dari pertemuan, sehingga mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan jadi lebih bisa kita untuk menjawabnya. Barangkali begitu ya Bu Dokter Arma ya, sudah bisa dipahami tadi, sudah dijawab dan sudah saling berdiskusi. Mudah-mudahan lebih gamblang lagi tentang pertanyaan-pertanyaan yang memang diberikan oleh orang yang memang suka tidak sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Baik, Bu Fat, masih ada di sini pertanyaan yang ada di chat, itu dari Pak Surma, Pak Ibu Surma ya, Jakarta. Pertanyaannya, kalau tidak menjalankan bisnis PT BES lagi, apa harus mengembalikan bonus yang sudah didapatkan? Itu pertanyaannya seperti itu di chat, Bu Fatimah, mohon untuk dijawab. Kami persilahkan. Bu Fat masih di mute. Bu Fat, nah, oke, baik, silakan. Pertanyaan dari Bapak siapa? Pak Surma ya? Pak? Surma Jakarta. Ibu tuh ibu. Oh, Ibu. Oh, Ibu. Ibu, mohon maaf. Ibu Surma Ibu. Jakarta. Ya. Surma JKT. Ibu Surma dari SSW berapa, Bu? Ya, 31 31 benar. 31. SSW 31. Ya, saya baru. Oh ya, baru SSW 31. Oke. Ya. Silakan Bu. Kalau tidak menjalankan bisnis PT BES lagi, apa harus mengembalikan bonus yang sudah didapatkan? Pertanyaannya. Masya Allah, Masya Allah, baik. Luar biasa pertanyaannya Ibu, Masya Allah Ibu Surma. Saya langsung jawab ya Bu Haji ya. Ya, monggo silakan. Iya. Kalau misalnya tidak menjalankan bisnis lagi, apakah uang bonus-bonusnya yang sudah masuk ke rekening itu dikembalikan lagi? Tentu tidak, Ibu Surma ya. Itu tidak dikembalikan lagi. Ya. Karena itu sudah menjadi haknya Bu Surma. Gitu, ya. Bu Surma sudah menjalankan usaha ini kan? Ya, ini baru belajar. Ini karena menanggapi Bu Dokter yang tadi katanya ada Ustadz yang mengembalikan kembali mobilnya gitu. Apakah harus gitu? Oh, oke, nyambung ke situ. Iya, iya, maaf. Oh, iya, tidak, Ibu. Oh, maksudnya gini. Jadi seperti ya gimana ya, Umi Eli sama Abi itu kan sudah mendapatkan berapa? 19 kali yang 20 jutanya gitu. Ya nauzubillah min zalik, jangan sampai gitu misalnya
tidak menjalankan lagi, apakah dikembalikan yang 19 kali 20 juta itu? Kan tidak, gitu. Apa dikembalikan lagi motor-motornya, atau apa dikembalikan lagi mobil-mobilnya? Itu tidak, ya Ibu sayang. Jadi itulah informasi-informasi negatif seperti itu, betul sekali Ibu Surma, langsung ditanyakan di sini, betul ya. Jadi tidak menjadi apa ya, rasa ketakutan atau gimana ya, rasa kekhawatiran kita disimpan sendiri. Ya Alhamdulillah Bu Surma mau nih bertanya di sini ya. Jadi saya jawab langsung, tidak dikembalikan Bu Surma ya, seperti Ada juga saya yang dapat info dari luar, itu katanya yang membanding-bandingkan itu kan PTB sama PT yang lain. Ini kan perusahaan sejenis ini kan banyak ya. Mereka katanya oh dapat dapat mobil itu mah bohong, itu cuma dapat unitnya aja tapi BPKB apanya teh tidak dikasih, ditahan gitu gimana gitu teh. Itu mah digembor-gemborin doang dapat itu katanya gitu-gitu dan itu kan dari sebelah itu teh. Nah, iya, jadi ketika kita sudah bergabung menjadi keluarga SSW, saya bilang ya keluarga SSW, kita tutup telinga aja deh, tutup mata, kata Umi Elis, apa, kodok budeg, ya, udah kodok budeg terserah deh, gitu ya. Jadi terserah aja, mau yang siapapun ngomong seperti ini, siapapun ngomong kayak apapun. Nah, bagaimana caranya supaya kita menjaga hati kita? Sering datang ke pertemuan, sering datang ke seminar. Ibu Surma datang ke seminar. Datang alhamdulillah aku datang tiap Selasa itu ke Bekasi. Nah, alhamdulillah. Itulah cara kita menjaga hati kita supaya tidak tergoda sama yang lain-lain. Apapun yang dikatakan di luar sana seperti kodok budek saja, ya. Udah. Bukan budak lagi tapi budeg ya. Jadi seperti kodok budeg saja Bu Surma sayang ya. Jadi jangan dengarkan. Toh mereka kalau kita sukses ataupun tidak sukses mereka juga nggak akan mau tahu gitu ya. Oke, semoga menjawab ya Bu Surma. Ya, terima kasih, terima kasih. Ya, Alhamdulillah sudah terjawab ya Bu Surma ya. Jadi Alhamdulillah, untuk yang wajib. negatif-negatif tidak usah didengarkan, kita langsung saja biasanya bertanya ke leadernya atau langsung ke founder dan co-founder gitu ya. Iya. Jadi jangan sampai kita nanti karena percaya dengan yang diomongin yang di sebelah, kemudian kita menjadi ragu nanti ya. Jangan sampai kita menjadi ragu seperti itu. Baik Bu, ada pertanyaan ini, ada yang angkat tangan yaitu Bapak Hasuro ya. Bapak Hasuro, kami persilahkan bisa langsung bertanya ke Ibu Fatimah apa yang mau disampaikan. Kami persilahkan. Pak Hasuro, masih adakah Pak Hasuro di sini angkat tangan? Atau kepencet Bu? Iya, nggak tahu. Ini. Mungkin Kami kepencet kali ya kalau Pak ini. Hasuro. Pak Hasuro masih adakah di sini? Ini soalnya angkat tangan, kalau angkat tangan nggak bisa. Coba Pak Hasuro ada atau yang lain? Oh, alhamdulillah ini ada. Putri, izin bertanya, Putri. Oh ya, karena Pak Hasuro nggak ada, monggo Nah, Pak. ini suaranya Pak Saroni, suaranya Pak kan Pak Pak Saroni. Saruni. Saroni. Pak Saruni, SSW 28. Iya, monggo silakan Pak. Langsung saja ke Bufat. Ya, terima kasih Bu Tri Wirarni. Saya akan bertanya langsung kepada MP kita malam ini yang luar biasa. Ya, betul. PIC saya SSW 28 Ibu 28. Fatimah Nur Syam. Ya. Baik, saya akan bertanya dari yang saya simak dari 5 poin langkah-langkah prospecting tadi, berdasarkan pengalaman yang selama ini saya jalankan, dari 5 langkah tadi atau 5 poin tadi, itu saya merasakan hal yang paling krusial. Memang semua penting, tapi yang paling krusial adalah pada tahapan building trust atau membangun kepercayaan. Bagaimana biar calon mitra kita percaya dengan kita. Sehingga kita menyampaikan kata-katanya dengan ekstra hati-hati,
Karena untuk bagaimana agar kita bisa menyesuaikan, menyamakan frekuensi dengan calon mitra sehingga muncul atau sehingga calon mitra kita percaya dengan apa yang kita sampaikan. Selain itu juga pemilihan kata seperti killer word atau magic word itu sangat penting. Ya tentunya magic word adalah satu kata yang bisa menyambung, bisa membangun komunikasi yang baik. Sebaliknya kalau killer word itu kata-kata atau kalimat yang bisa mematikan hubungan lebih lanjut atau percakapan lebih lanjut, sehingga kita selalu gunakan pilihan kata-kata yang magic word. Namun dari sekian langkah yang ada, terutama pada tahapan building trust, yang saya rasakan ini berdasarkan pengalaman saya selama ini ya, mungkin ini satu, katakanlah satu, bisa dibilang satu keluhan, atau keluhan juga bukan ya, mungkin apa lebih tepatnya, ya satu unek-unek barangkali ya. Jadi yang saya rasakan adalah ternyata di samping 5 langkah atau 5 tahapan prospecting tersebut, ternyata ada yang juga penting, yaitu kalau menurut saya itu adalah yang disebut dengan modal sosial. Modal sosial. Modal sosial itu bisa berupa apakah kita punya status sosial kita di masyarakat, atau ya kewibawaan kita ketika kita bertemu dengan prospecting calon mitra. Kewibawaan yang saya maksud adalah wibawa mobil, wibawa Pajero, wibawa apa kita datang ke calon mitra gitu loh. Jadi ketika kita datang itu tongkrongan kita langsung muncul satu trust atau kepercayaan yang tinggi. Berbeda dengan ketika kita datang ke calon mitra, kita datang katakanlah jalan kaki gitu. Jadi begitu dilihat juga itu trustnya itu tingkat trustnya itu rendah gitu yang saya amati. Tapi ya mungkin ini subjektif, atau nanti mungkin bagaimana masukan atau komentarnya gitu. Jadi kesimpulannya di antara 5 poin tadi adalah faktor modal sosial dalam prospecting juga sangat mendukung gitu untuk meningkatkan atau untuk mencapai rasa trust yang tinggi atau signifikan, sehingga calon mitra itu betul-betul percaya dan mau dan mengikuti apa-apa yang kita sampaikan. Kita ajak dia langsung oke, karena dia melihat kita trust kan, yang penting itu trustnya. Nah itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan Bu Fatimah tentang modal sosial yang saya maksud. Kalau misalkan kita modal sosialnya itu katakan masih rendah, bagaimana solusinya begitu. Mungkin itu aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari pesalernya Bu Fatimah sendiri ya, dari SSW. Ya, dari Pak Guru saya ini nanya ini. Alhamdulillah, karena pengalaman salah gimana ya? Alami oleh Bapak Saroni, ya. Selain 5 yang disebutkan, sharing aja ini, sharing. Pak Saroni. Ya, iya, baik. Yaitu ada tambahan lagi, yaitu untuk modal sosial, katanya gitu ya, melihat status sosialnya seperti apa. Wibawanya, wibawa mobil, wibawa, tadi bayangan saya wibawa, ya kita statusnya kewibawaan, kita tahu-tahu wibawa mobil, wibawa. Ya, alhamdulillah. Ya, sekarang kalau tanggapan Ibu dari apa yang sudah disampaikan Bu Tri, misalkan calon mitra kita itu udah punya Pajero, kitanya pakai motor, di situ kita kan udah ngedown dulu, artinya modal sosial kita lebih rendah kan. Bagaimana kita bisa membangun trust? Nah, itu kan suatu persoalan. Jadi bagaimana solusinya begitu? Iya. Nah, yang akan menjawab adalah PIC 28, PIC Bapak dari SSW 28, ya Ibu Fatimah Nurson, kami persilakan tanggapannya apa yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Saroni. Kami persilakan Bu Fatimah.
Baik, terima kasih Bu Haji. Masya Allah pertanyaannya dari Pak Guru saya ini. Masya Allah. Berarti itu bisa juga masuk ke ini ya Pak, ke preparation kita juga ya. Jadi selain wangi, selain rapi juga gitu kan. Nah ini kita mau Bisa. bertemu dengan siapa nih gitu ya. Bisa. Ya, jadi preparation juga. Kalau yang seperti di sini di SSW ada juga yang melakukannya, Pak, seperti itu. Jadi beliau di awal-awal juga kan nggak langsung kita ini kan ini usaha ya, Pak. Kita nggak ujuk-ujuk langsung tring, langsung punya Pajero tring, dapat luxury tring, dapat segala macam ya. Jadi kita di sini ada prosesnya. Nah, ketika kita itu apa berarti FAST-nya? Ya, FAST-nya berarti tinggi berarti ya, Pak ya. Iya, betul. Berarti nilainya 333 semua gitu kan. Nah, itu sudah punya Pajero gitu. Rumahnya sudah ada gitu. Terus Kita datang bawa kita angkot. Kita datang datang bawa naik Jaklingko gitu. Bagaimana solusinya itu gitu? Biar bisa membangun trust-nya itu lewat mana itu? Nah, jadi apapun itu istilahnya kalau kita sudah berani mendatangi orang yang FAST-nya lebih tinggi, itu kita berarti juga berani untuk modal. Betul, Pak? Dari preparation aja baju. Dari bajunya kita juga sudah kalau bisa yang sesuai. Kan sesuai tadi kan ya? Sesuai. Iya. Lalu sudah punya Pajero. Berarti gimana nih caranya nih? Strateginya seperti apa? Gitu. Iya, iya. Nah, jadi misalnya dari rumah gitu kan ke tempat calon prospek kita ini kita datang naik kendaraan umum gitu. Nah, sudah dekat itu kita kan punya ada aplikasi. Nah, kita pesen itu apa namanya dari ojek online, tapi nah disesuaikan. Berarti kan kita sudah siap nih, sudah siap budgetnya dong. Gitu loh. Jadi kita Oh sesuaikan. gitu. Kalau kita sudah berani untuk datang ke seseorang yang seperti itu, kita harus berani budgetnya. Ya kita pesan saja dari terdekat dari rumah yang kita mau datangin itu mobil ya, seperti ojek online itu, tapi yang mobil gitu. Kalau bisa mobilnya yang kan di situ ada pilihan ya, mobilnya mobil apa. Alphard. Nah, Alphard. Kadang-kadang kan suka nanya tuh Bu Fatimah, begitu kita sampai di iya, rumahnya, Pak Saroni, udah lama gak ketemu. Terus iya. naik apa kemari? Naik apa kemari? Lah kita bingung jawabnya. Naik apa kemari? Wah, naik apa ya? Itu mobilnya di depan Bahasa. tadi gitu. Jadi kita pakai online aja Pak, tapi yang car Iya. ya, yang mobil. Nah, lalu nanti kan turun tuh, ya turun di depan rumahnya. Ya kalau bisa diam aja dulu gitu kan. Pak, tunggu dulu ya Pak sampai orangnya keluar misalnya kayak gitu kan. Nanti kalau Bapak itu nanti pergi nanti setelah orangnya keluar ya Pak ya. Oh iya ya baik. Jadi kita janjian dulu sama drivernya. Seperti itu. Jadi kita bagaimanapun apapun kita lakukan. Karena kita sudah berani datang ke yang FAST-nya yang punya Pajero gitu ya. Jadi kita harus naikkan juga dong gitu. Jadi kita sudah siap budgetnya, sudah siap ininya apa bajunya harus gimana kita sesuaikan seperti itu. Artinya preparationnya itu kita tingkatkan lagi sesuai dengan calon mitra yang akan kita temui gitu ya. Iya, dari bajunya kan kita tentu kita juga sudah kan kita mau ini kan maksudnya kita supaya PDKT dulu dan kalau bisa langsung closing gitu kan maksudnya. Jadi kita harus berani gitu. Harus berani budgetnya nih gimana nih gitu. Seperti itu, Pak. Karena Iya. sudah ada Iya. di tim SSW yang seperti itu ya dan berhasil gitu. Jadi ketika itu naik motor lalu di ini iya tuh ada yang tunjuk tangan tuh. Masya Allah. Izin Bu Fatimah, izin Bu Fatimah. Saya mau sharing sedikit nih Pak Nah Saron. ini nih, ini maksudnya ini.
Saya tadi mau menyebutkan nama, gak enak Bu Rika. Jadi Aduh. alhamdulillah langsung Bu Rika aja deh, langsung Bu Rika. Gimana nih pengalamannya Bu Rika? Ayo, keluarkan Aduh, pengalaman. Masya Allah, Pak Saroni keren. Silakan Bu Rika. Ya, terima kasih. Biar Pak Saroni Terima lebih kasih untuk lebih puas ya mendapatkan jawaban. Ya, mendapatkan Iya, iya. responnya langsung. Baik. Kami persilakan Iya. Bu Rika, monggo sharing-sharing biar semuanya Iya. bisa belajar di malam hari ini. Ya, monggo. Siap, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Fat sama Bu Haji Triwirnarni ya. Pak Saroni ya dari SSW 28. Jadi Betul, Bu Rika. ya. Jadi sharing nih Pak ya. Saya Baik, juga baik. pengalaman saya karena dulu saya memulai di bisnis ini juga dari minus ya, bahkan motor aja masih yang nggak layak dipakai ya. Kalau sekarang tuh saya lihat motornya Bu Lia tuh sama tuh, saya punya motor kayak gitu. Terus saya dapat list daftar nama itu yang FAST-nya itu di atas 6 semua ya, boleh dibilang udah finansialnya juga udah keren karena kan pejabat semua, pejabat eselon 2, eselon 3. Tapi yang pertama itu kita kepercayaan diri kita dulu yang harus kita tingkatkan gitu ya. Jadi jangan merasa mereka oke lah secara finansial mereka lebih di atas kita. Tapi kan kita mau berbisnis dengan mereka. Untuk informasi PT Base ini kan kita yang lebih tahu gitu ya. Itu satu. Jadi satu itu kita harus ditingkatkan itu apa namanya kemampuan kita secara produk, makanya kan ada kemahiran gitu. Itu ya kan ada kemahiran tuh ya, kemahiran. Nah, pada saat kita bertemu itu jangan menunjukkan kalau kita itu memang posisinya di bawah mereka gitu ya. Biarpun keadaan kita mungkin, iya saya masih pakai motor, tapi terus masih keadaannya masih di bawah mereka. Tapi begitu kita berkomunikasi, begitu kita bercerita, mereka itu akan langsung percaya, oh iya ini orangnya bisa diandalkan nih, saya percaya gitu. Dan mereka itu nggak mungkin langsung nanya, ibu naik apa ke sini, nggak nanya seperti itu. Jadi dulu jadi pertama kan ini yang belum kenal ya, jadi saya janjian terus oke, saya tunggu di kantor gitu. Terus saya kan pakai motor. Itu kadang-kadang pas saya bawa salin, bawa baju 2. Jadi kadang-kadang kan kalau bawa motor kan keringetan ya. Keringetan, terus sebelum pas datang itu kita kan disimpan tuh di parkiran motornya. Terus kita langsung cari toilet. Kalau memang baju kita basah, kena keringat, kita ganti baju, ganti jilbab, terus dandan dulu ya, wangi-wangian. Udah seakan-akan keluar dari toilet itu langsung seakan-akan jadi kayak miliarder gitu. Gitu. Nah, tapi pas kita bicara dengan mereka itu harus sesuai apa yang tingkatan kita itu minimal tuh setara dengan mereka gitu. Jadi jangan sampai biarpun secara finansial masih lebih tinggi dari mereka, tapi kan kita mau ngajak bisnis dengan mereka itu kita itu dari cara bicara, terus cara menjelaskan, cara sharing, jangan sampai mereka itu melihat oh ini ragu nih gitu ya. Nah jadi terus penampilan itu yang utama, yang minimal penampilannya yang layak lah ya, yang layak sebagai seorang pembisnis. Terus kita persiapkan pengetahuan kita, disiapkan semuanya. Kalau masalah pakai kendaraan apa atau segala macam itu nomor sekian. Yang penting yang paling dilihat sama mereka itu kita dulu 5 menit pertama tuh mereka langsung ngelihat kita. Begitu mereka ketemu sama kita itu mereka melihat wah ini pantas nggak kita ngomongin miliaran gitu kan istilahnya. Kesan gitu. pertamanya yang dilihat kesan pertama itu ya. Hmm. Kesan pertama, terus memposisikan diri kita itu ya layak untuk menceritakan bisnis ini. Karena bisnis ini kan kita kan ngomongnya apalagi priority ya 51,7 miliar dan selama ini alhamdulillah nggak pernah tuh ada yang
bilang, Bu Rika naik apa ke sini? Nggak pernah, karena dari secara penampilan gitu. Jadi memang Pak, kita harus punya satu kelebihan, biarpun kita keadaan masih nggak ada ya, tapi secara penampilan tuh kita minimal harus meyakinkan orang dari segala penampilan gitu ya. Jadi kita harus punya pakaian yang bagus ya, yang layak, bukan yang mahal ya. Saya nggak bilang yang mahal, tapi penampilan kita bagus, baju kita keren, terus begitu datang itu, wah ini meyakinkan gitu ya. Sehingga mereka itu mau welcome. Dari pertama melihat kita aja mereka udah percaya gitu. Nah, dengan percaya gitu, kita itu jadi percaya diri, Pak. Kalau kita secara penampilan, secara pengetahuan kita luas, percaya diri gitu. Nggak peduli saya masih pakai motor atau naik busway atau naik apa gitu ya. Nah, setelah itu baru nanti kalau udah kedua kali, ketiga kali pertemuan, baru mereka, oh Bu Rika udah dapat apa? Biasanya nanya seperti itu gitu. Oh iya Pak, saya sebentar lagi mau dapat mobil Dio gitu. Kayak gitu. Jadi memang yang paling pertama itu kepercayaan diri kita dulu sih. Percaya diri yang paling penting. Kadang-kadang orang itu down atau merasa saya nggak layak nih mau ketemu ini. Sebenarnya mereka nggak pernah nanya naik apa atau naik apa, itu nggak. Kalau menurut saya itu mereka nggak pernah langsung nanya begitu gitu. Kalaupun nanya begitu mungkin itu sama temen ya, temen udah deket, itu sambil bercanda, lu naik apa lu kesini gitu ya. Kita ngomong apa adanya aja, jangan buat-buat gitu. Iya saya mau, justru saya di sini saya juga pengen dapet nih Pajero. Sekarang saya masih pakai motor, tapi saya pengen dapet Pajero. Nah kalau kita terus terang terbuka kan mereka lama-lama trust. Tapi kalau kita ditutup-tutupin, kita ngomongnya berlebihan, ngomongnya menutup-nutupin kayak gitu, jadi orang malah makin nggak percaya gitu. Jadi ngomong apa adanya aja. Memang Kalau sama teman. Ya. Jadi selama ini memang yang calon mitra yang saya datangi itu orang-orang yang sudah saya kenal, sehingga mereka itu memang sudah tahu modal saya gitu loh. Modal sosial saya udah tahu gitu. Jadi kadang-kadang kan namanya sudah kenal, mereka apa kemarin, ya kan? Iya. Ya nggak apa-apa. Ceritakan aja apa adanya. Justru kan mereka bisa melihat, wah ini Pak Saroni ini keren banget nih perjuangannya gitu ya. Justru Bapak bilang saya pengen sama-sama berjuang nih, pengen merubah kehidupan saya. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi di sini sama-sama, biar kita sama-sama sukses. Jadi apa adanya aja, nggak usah bingung. Orang masih punya, saya juga pengen, kalau dia udah punya Pajero nih saya juga pengen kayak Bapak nih. Jadi kita agak agak menginian mereka gitu ya. Saya juga pengen punya Pajero nih di sini. Nah, Bapak di sini bisa dapetin Pajero berkali-kali dengan masuk berarti kayak gitu aja pokoknya. Jadi memang itu keahlian ya Pak ya, keahlian kita untuk berkomunikasi dan cara kita untuk mengambil kepercayaan mereka itu dengan cara ya berbeda-beda ya. Kadang kalau udah sama teman sebenarnya enak kalau udah sama teman gitu ya. Kalau sama teman kan nggak perlu ditutup-tutupin gitu ya. Justru kalau yang ditutup-tutupin itu kan nanti disangkanya kita bohong, wah ini berarti bisnis bohong nih gitu kan. Jadi apa adanya aja nggak apa-apa. Yang penting kemahiran Bapak itu yang nomor satu, kemahiran produk, kemahiran sistem, terus kepercayaan diri Bapak. Nanti lama-lama kan mereka ngelihat perbedaan Bapak pada saat Bapak ketemu sekali, 2 kali. Wah ini Pak Saroni udah makin pinter aja nih, makin keren gitu kan. Udah berubah secara penampilan udah berubah, secara komunikasi udah berubah. Itu biarpun belum dapat Pajero nggak apa-apa. Yang penting kan dari perubahan itu mereka lihat, oh iya benar berarti ini bisnis keren nih. Teman saya yang asalnya penampilannya biasa aja sekarang udah kayak manajer kayak gitu. Jadi pelan-pelan kayak gitu sih Pak. Jadi percaya diri aja, nggak usah bingung. Orang kan semua juga enggak, kalau udah dapat Pajero, kalau udah punya Pajero, kemungkinan orang saya juga nggak bisnis di sini. Saya mengawali di sini karena berawal saya masih pakai motor ya, Wah pokoknya banyak banget ya. Jadi kayak gitu. Jadi itu proses. Nah, tapi
kita melayakkan diri supaya benar-benar kita itu berjuang di sini untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi ya. Justru dengan perjuangan seperti itu nanti hal yang prosesnya itu akan kita nikmati, begitu kita dapat itu luar biasa, alhamdulillah gitu. Jadi nggak usah minder ya, karena gimana memulainya supaya orang kelas ya ngomong apa adanya aja. Kan kita ngomonginnya tentang PTBS, ngomonginnya tentang perusahaan gitu, ngomonginnya tentang produk gitu. Jadi gimana caranya orang tuh melihat kita itu profesional secara penjelasan, secara apa namanya presentasi, secara produk gitu. Seperti itu Pak Saroni. Itu pengalaman saya ya. Baik Bu Mudah-mudahan Rika, terima kasih atas ya, sharing pengalamannya. iya, Ya, sama-sama. luar Terima biasa, kasih. sangat menginspirasi. Semangat. Masya Terima Allah. kasih. Semangat Pak ya. Maju terus. Ya. Yang penting percaya diri. Kepercayaan diri itu yang pertama ya, modal utama. Percaya diri. Iya, percaya diri. Apalagi kalau penampilan kita udah keren, Pak, biasanya percaya diri kita lebih tinggi gitu ya. Lebih naik ya. Pakai baju yang terbaik, pakai baju nggak apa-apa. Pakai pakai jas, pakai apa namanya? Pokoknya keren deh Pak gitu ya, pakai sepatu yang kalau bisa sepatunya tuh disemir dulu, mengkilap, terus pakai wangi-wangian, terus pakai gimana sih kayak seorang manajer gitu. Itu saya juga dulu gitu. Akhirnya karena pikirannya saya jadi orang kaya, jadi perasaan saya tuh saya bukan orang miskin, tapi saya orang kaya. Mindset kita, perasaan kita, terus apa yang kita ucapkan tuh seperti orang punya duit gitu loh Pak, seperti orang udah sukses gitu. Nah itu kejadian gitu. Tapi ada orang, ya gimana ya, saya nggak pede, saya mah kan masih pakai motor, saya mah baju. Nah itu otomatis tuh nasibnya juga seperti itu. Jadi memang apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan itu biasanya menjadi nasib kita gitu. Nah, itu istilahnya nanti akan kejadian seperti itu. Gitu, Pak. Baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu Fat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah, Aplaus dong buat ya Bu Allah. Rika. Masya Luar Allah. biasa, Bu Rika. Keren. Jawab ya Terima Pak kasih Saroni Bu ya. Bu Triwinanir dan terima kasih bertemu dengan Bu Fatimah, Bu Rika. Ya, Tadi saya mau Mudah-mudahan saya bisa percaya diri. langsung Bapak Ibu, ya Allah Bu Rika Bukan sudah nama nggak enak menginspirasi kita saya. semua, ya kita berbelajar bersama Bu Rika. Masya Allah. Alhamdulillah, jadi ada pencerahan pada Jadi malam banyak hari ya ini. teman-teman kita Iya, nih. keren ya. Semuanya di chat ini pada Alhamdulillah Bu Nining, Tri, kemudian ada siapa nih, Bu Windy dan sebagainya. Alhamdulillah terinspirasi ya Bu Rika sudah memberikan pencerahan pada malam hari ini karena memang itu yang kita hadapi. Barangkali kalau selain kita sendiri, kalau menghadapi orang yang FAST-nya tinggi itu, apakah boleh ya didampingin ya Bu Fat, didampingin sama leadernya atau kalau perlu sampai founder ke co-founder gitu ya? Bisa seperti itu atau harus sendiri gitu ya? Harus sendiri. Ya boleh nanti janjian dulu tapi Harus ya. janjian dulu. Iya. Janjian sama leadernya, PIC-nya Iya. gitu. Gitu ya. Bahkan bisa juga langsung ke founder atau co-founder gitu. Iya. Karena untuk kepercayaan diri itu kan nggak bisa tiba-tiba ya, pasti sudah dibangun dengan jam terbang yang sudah banyak gitu ya, sudah panjang ya, jadi tidak tiba-tiba saya percaya dirinya tinggi, kan nggak seperti itu, pasti melalui segala macam tantangan, rintangan dulu, baru kemudian kita bisa menumbuhkan kepercayaan diri dan juga kemampuan diri kita, kemahiran kita harus tetap belajar ya Bu, harus diasah sedemikian rupa sehingga kita punya kepercayaan diri untuk menghadapi apa yang nanti akan kita temui gitu ya. Ya. Tapi Bu Rika itu tadi ceritanya yang indah-indah itu, belum yang sedih-sedih Bu Rika ya. Nanti cerita yang sedih-sedih. Yang indah-indah kan menginspirasi lagi. Harus yang indah-indah yang diceritain, yang bagus. Iya, jangan ceritain sedih lah. Biar lebih nanti siapin tisu kalau cerita yang sedih-sedih ya. Iya, karena yang sedih itu jadi nanti saya jadinya mengeluh tuh. Jadi mengeluh. Iya, benar. Kalau sedih mengeluh ya jadinya ya.
Jadi kalau Alhamdulillah. saya tuh kalau mitra saya ya, reseller saya di bawah saya tuh ada yang sharing apa curhat ke saya kayak Mbak Sari apa siapa yang sedih-sedih curhat gitu apa ngeluh, saya langsung udah Oh, jangan ngeluh. Jangan mengeluh. Saya langsung Pada dia manusia berhenti. lagi. oh iya iya. Enggak, Berarti saya perpanjang. mengingatkan, mengingatkan yang tidak boleh dari Umi itu ya. Iya Jangan dia cerita, ini tidak begini, boleh begini. ini. Oh iya. Saya Jadi bilang nggak udah kebanyakan cuman pakai jari ya, langsung pakai jari. Alhamdulillah. Keren. Iya, iya, keren Oh, ya. ayo jangan Oke, suka semuanya. mengeluh. Masya Iya, semuanya Allah. banyak ini yang di chat, Bu. Jadi semuanya Ada nggak ada pertanyaan lagi? pertanyaan sih, tapi semuanya alhamdulillah pencerahan, terinspirasi ya. Mantep, keren banget ya. Alhamdulillah, Bu Rika, terima kasih sudah sharing-sharing pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua bisa mendengarkan tadi dan juga sudah dicatat. Saya sambil mendengarkan sambil mencatat nih ya. Mudah-mudahan nanti kalau kita mengalami hal-hal yang seperti disampaikan tadi oleh Pak Saroni, mudah-mudahan kita bisa ingat apa yang tadi dipesan oleh Bu Rika. Keren, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, masih adakah yang mau ditanyakan atau mau sharing-sharing kembali? Ya, selain Bu Rika, ini Umi Kalsum, kakaknya yang ngasih ini kenapa nggak muncul ya? Umi kemana ya? Masya Allah. Sharing-sharing Umi Kalsum. Kita nambah satu. Iya, Masya Allah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fatimah, Ibu Hajah Triwinarni, Masya Allah. Justru saya masih baru terpana ini, masih suasana terpana nih dengan Bu Rika tadi ya. Jadi memang kalau berdasarkan pengalaman saya di bisnis yang bersama Bu Rika terdahulu juga seperti itu ya Bu Fatimah ya. Ketika berhadapan dengan calon mitra yang memang di atas kita, pada saat itu saya pribadi juga belum punya mobil ya, bahkan karena tidak bisa bawa kendaraan, kalau saya pribadi tidak bisa bawa motor, tidak bisa bawa mobil sampai hari ini ya, tidak berani gitu, tidak berani. Sebenarnya kalau latihan bisa. Nah itu juga salah satu hal yang saya hadapi ya, dari preparation harus berhadapan dengan orang yang di atas. Nah itu persis banget apa yang disampaikan Bu Rika, Bu Fatimah, itu saya alami ya. Jadi kalau saya malah dulu pakai tasnya tas gemblok ya Bu Fatimah, tas ransel ya kan. Tas ransel itu Masya Allah seperti mau perang ya, siap bertempur. Di dalam tas gemblok saya itu, tas ransel saya itu ada jas hujan. Bahkan saya bawa helm pribadi sendiri kemana-mana ya, seperti Nenek Sintok ya, seperti Nenek Sintok kan suka bawa helm tuh ya kalau dibonceng sama Bu Jenderal Marliah. Nah itu ketika saya melihat seperti itu, saya jadi ingat masa lalu saya dulu ya, ketika belum punya mobil, lalu mau prospek kepada orang yang lebih di atas ya, itu betul seperti yang disampaikan Bu Rika, jadi ingat lagi flashback ke belakang. Itu alat make up saya komplit gitu. Jadi kita pada saat berpenampilan rapi, kita sebenarnya menghargai diri kita sendiri dan juga menghargai orang yang akan kita hadapi. Nah itu jadi preparation dari segi pakaian, betul. Nah tetapi pada saat sudah dekat rumahnya, nah itu ya, kalau ini kan orang yang tidak saya kenal nih, pada saat saya prospek ke orang yang tidak kenal, ya seperti yang tadi disampaikan Bu Fatimah, itu pernah saya lakukan. Ya karena memang masih naik ojek ya, bahkan waktu itu belum ada ojek online seperti sekarang, masih opang, ojek pangkalan. Jadi pakaiannya itu pasti otomatis ya kena polusi, bau. Nah tapi begitu dekat, nah itu saya sempat naik taksi ya, sempat naik taksi rapi ya sampai ke depan rumahnya. Nanti pulangnya juga dengan naik taksi, tapi saya turunnya di tempat yang tidak jauh, yang kira-kira masih terjangkau biayanya oleh saya, sampai seperti itu. Dan seperti yang Bu Rika sampaikan, ya saya luar biasa jadi ingat lagi nih, aduh Bu Rika ya, jadi ingat lagi ilmu-ilmu dari Bu Rika tadi, bahwa pada saat berbicara itu betul kita nggak inget lagi ya, bahwa kita pakai tas ransel tuh kita tinggal di satu tempat, kita tinggal itu yang namanya tas ransel, ke situ sudah pakai tas yang
ya model yang seperti ini misalnya gitu ya. Yang tas seperti ya biar layaknya orang mau prospek. Kalau tas yang gemblok tadi isi jas hujan, isi helm, itu saya tidak pakai. Jadi betul sekali bagaimanapun penampilan penting. Nah, kalau yang pengalaman yang saya sampaikan selalu ke tim-tim saya bahwa bisnis ini adalah bukan bisnis penolakan. Tetapi ini mungkin kalau yang belum bergabung itu adalah penundaan. Suatu saat mereka pasti akan bergabung. Mungkin waktunya saja. Nah, mungkin ada yang kepingin melihat kita, tidak apa-apa. Kata Umi Haja Elis Ratnasari waktu saya share videonya itu ya di grup training ya. Oh, saya mau bergabungnya nanti saja, saya kepengen ngelihat kamu sukses. Oh iya, kata Umi Haja Elis Ratnasari takutnya kalau saya nanti sukses, jangan salahkan saya kalau saya tidak lagi ingat sama kamu karena saya sudah fokus pada tim yang lain. Itu betul sekali. Ya, betul sekali. Jadi ketika leader sedang perhatian dengan kita, gunakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Karena nanti akan ada masanya leader itu akan fokus pada tim yang lain. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang kalau yang saya alami dari apa yang disampaikan oleh Bu Fatimah, ya misalnya tahapannya dari home sharing yang sekarang saya lakukan dari grupnya Ustadz Daha, yang itu ketemunya saya min haitsu la yahtasib. Saya tidak kenal dengan Ustadz Daha, ya saya baru pulang makan nasi Padang sama Bu Dr. Armawati Arbi sama Pak Budi, tiba-tiba bertemu dengan sosok seorang bapak yang masih pakai helm, hanya dibuka atasnya lalu bertanya tiba-tiba, "Assalamualaikum Ustazah, ini komunitas apa ya?" Tiba-tiba begitu. Lah saya kaget, saya bilang karena dari suaranya kayak Ustadz, saya bilang, "Oh ini Ustadz, ini adalah komunitas anti riba. Ustadz kalau pengen lebih jelas, ayo Ustadz puter arah motornya, kita langsung ke GWS itu dia di Gria Wulasari Bekasi." Nah seperti itu, akhirnya langsung ikut saja, begitu saja Ustadznya langsung diterangkan, langsung bergabung, dan ternyata banyak timnya yang di Legoso Ciputat. Nah itu dilakukan home sharing. Nah pada saat home sharing saya lakukan apa yang disampaikan oleh Bu Fatimah tadi, ya dari mulai ya preparationnya. Nah preparationnya ini betul sekali dari cara berpakaian. Saya pernah menyaksikan mungkin dari segi pakaian kita tidak rapi ya, seperti tidak sedang mau melakukan kegiatan prospecting. Nah itu terkadang kita anggap remeh dengan penampilan. Akhirnya orang lain pun menilainya ini sedang apa sih? Sedang main-main atau berbisnis. Nah kita kalau sebagai orang yang profesional, sebagaimana disampaikan Bu Rika tadi, preparation-nya harus dilakukan dengan baik. Jangan sampai sudah mau melakukan kegiatan prospecting, ternyata formulirnya tidak ada misalnya ya. Ada mungkin produknya tertinggal dan sebagainya. Jadi setelah preparation ya kemudian ice breaking ya, building trust, ditanya dulu calon-calon mitra yang ada di kegiatan home sharing. Ya, yang pasti harus ada building need-nya, itu benar-benar saya tekankan. Jadi harus tahu kebutuhan dia apa, karena kita seperti dokter yang ingin memberikan resep obat. Jangan sampai sakit perut dikasihnya obat pusing, nanti nggak nyambung. Ya, jadi building need ini sangat penting sekali ya pada saat home sharing. Ya saya tanyakan yang sebagaimana disampaikan oleh Abi dan Umi Haja Elis Ratnasari, ya kita give solution ya, lunas hutang ya, umroh ya, pengen kendaraan, punya rumah, aset, jalan-jalan ya. Kemudian pengen sehat, ya pengen ada uang tambahan. Nah, mereka nanti akan keluar sendiri, oh saya pengen banget umroh misalnya. Oh saya pengen sehat, keluhannya apa Bu? Nah pada saat saya home sharing, saya ingat lagi itu ilmu dari Umi Haja Elis Ratnasari. Saya sekarang rutin selalu demonstrasi dengan produk, ya dengan produk kolagen itu ibu-ibu bapak-bapak. Saya testimoni dulu Umi Haja Elis Ratnasari sering banget itu demonstrasi di Cilangkap dulu pakai air ya, lalu pakai betadine. Ya itu sekarang saya lakukan setiap kali home sharing. Minimal apa? Akhirnya produk pada keluar. Ya pada apa mereka begitu melihat air yang ada betadinnya, kok bisa bersih lagi, mereka terpana, terpukau. Saya bilang ini air yang isi betadin bisa bening lagi. Bagaimana kalau kolagen dimasukkan ke perut ibu-ibu bapak-bapak? Pasti detox banget ya, bersih. Ya, oh akhirnya mereka ada yang ambil
ya dari home sharing itu mereka ada yang ambil, Umi saya bisanya ambil 2 saset. Oh ya nggak apa-apa, 2 saset saya catat. Ya Ibu berarti sudah belanja 50.000 ya Bu. Nanti 2,5 juta dikurangkan 50.000 karena kan hari ini home sharing Ibu nggak tahu kalau ada biaya 2,5 juta. Iya Mi, baik. Nah ada yang ambil Hapsro, ada yang ambil Bimek dan sebagainya, dicatat. Nah kemudian setelah dari home sharing diarahkan ke pertemuan. Itu saya sampai jemput besok nih hari Selasa, saya jemput pagi-pagi dari Legoso. Ya dari Taman Mini saya ke Legoso, kumpulin. Harus minimal bawa 1 orang 1. Ya jenderalnya sudah ada di sana, ada Bu Amalia, kemarin sudah testimoni tentang kolagen. Sudah ada Bu Tri Sulami, namanya sama-sama Tri ya. Kalau ini kan Bu Hajah Triwinarni, nah itu ketemu lagi saya namanya Tri Sulami. Dan itu sudah ada kandidat mitranya itu TNI Angkatan Laut. Coba, aduh ketemu jenderal juga di sana luar biasa. Ya, itu tinggal dibawa ke seminar, mudah-mudahan besok bisa hadir. Ya kita nggak tahu, kita gali terus ketemu mutiara, Masya Allah. Hari ini saya juga ke mana? Ke Pasar Kramat Jati, ternyata ada mutiara di sana. Aduh, Masya Allah luar biasa. Jadi terus gali ya. Jadi akhirnya ketemulah Bu Amalia, Bu Basariah itu ya sudah bisa testimoni susu Evitgo ya. Di sana selain home sharing saya sampaikan, ayo Ibu testimoni, belajar berbicara, sudah dididik pelan-pelan cara berbicara. Setiap home sharing mereka testimoni diulang lagi tentang Evitgo. Dulu sakit perut ya, sekarang sakit emahnya kambuh, sekarang begitu minum susu Evitgo 1 saset 2 saset udah adem perutnya. Nah itu testimoni ya. Nah seluruh tim-tim yang tadi home sharing yang tadinya hadir ada 8 orang, semuanya isi formulir. Mereka baru bisa bayar 100.000 ya, karena mereka mungkin dari segi finansialnya tidak level yang langsung bisa gitu ya teman-teman. Tapi sebenarnya ada, karena kita home sharing kan mereka tidak tahu kalau bakal ada keluar biaya 2,5 juta. Nah mereka bertahap, Umi saya ambil Hapsro, ini Mi 250.000. Nah itu uangnya saya langsung transfer ke Umi Haji Elis Ratnasari. Karena bisnis di sini bisnis kejujuran Bapak Ibu. Kalau ada uang dari mitra kita tahan sampai 2 juta sampai 3 juta. Kalau kita tahan uang tidak ditransfer ke Umi Haji Elis Ratnasari, akhirnya kepakai. Nah itu yang harus saya sampaikan akhirnya ke mitra-mitra saya. Kalau ada uang RS walaupun 100.000 dari mitra, tolong itu langsung ditransfer. Ya, kalau ditransfer ke Umi Kasum belinya ke Umi Haji Elis Ratnasari seperti itu ya. Akhirnya datanglah ke seminar. Di seminar itulah pulang akhirnya mereka transfer 2,5 juta. Nah, akhirnya menjadi BS. Nah, itu step-stepnya, ada langkah-langkah yang selama ini saya lakukan. Mungkin tidak setiap kita pasti berbeda-beda. Ya, alhamdulillah saya bangga ya. Saya pengen banget belajar sama Bu Rika ya. Pengen dapat yang priority baru 1 kali ya dapatnya. 1 kali, 2 kali atau 3 kali ya dari Bu Dr. Almawati Arbi dan beberapa orang. Tapi kalau Bu Rika itu udah berkali-kali karena Ratu Priority. Nah, mungkin saya kata Abi dulu pernah bilang, Umi nggak apa-apa Bi, kecil tapi banyak. Nah nanti yang kecil-kecil itu, yang basic itu rajin ke seminar, maka dia upgrade ke paket 3. Rajin ke seminar, upgrade lagi ke paket 7. Mereka juga rajin ke seminar, paket ke 15. Akhirnya mereka pun paket priority, cuma tidak langsung. Tetapi mereka ada di sistem. Nah itu jadi saya secara pribadi lebih menekankan kepada tim-tim itu, ayo ke sistem, karena itulah nafas ya, jantung dari bisnis kita adalah ada di pertemuan, supaya imannya kata Bu Fatimah tadi ya jadi kuat ya, tidak lemah, tidak bisa terkontaminasi oleh hal-hal negatif di luar sana. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing sedikit tentang apa yang saya lakukan selama ini melalui home sharing, dari home sharing dibawa ke seminar. Nah, lalu home sharing lagi, seminar lagi, home sharing lagi, seminar lagi. Itu saja yang saya lakukan selama ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf lahir dan batin. Ya, saya harus banyak belajar ini dari Abi, Umi, dari leader-leader hebat ya kayak Bu Rika, terus Bu Marliah, ini luar biasa. Terima kasih banyak. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Masih di unmute itu. Bu Hajah masih di
Speakernya dibuka dulu. Oh iya, alhamdulillah. Aduh, maaf, terima kasih. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih kepada yang sudah sharing-sharing. Ibu Rika, Umi, Kalsum Minang CMA, ya, Bu Fatimah. Mudah-mudahan semua yang tadi kita dapatkan pada malam hari ini, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik sesuai dengan tuntunan yang sudah ada. Untuk pertanyaan untuk dicukupkan pada malam hari ini, kepada Ibu Fatimah mohon memberikan closing statement sebelum acara kita selesai nanti. Kami persilahkan untuk memberikan closing statement Ibu Fatimah. Silakan. Baik, terima kasih Bu Haji. Masya Allah malam ini ya luar biasa. Ya semuanya mendapatkan pencerahan ya teman-teman ya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi semuanya itu ada prosesnya ya teman-teman. Tidak ujuk-ujuk seperti Bu Rika sekarang. Tidak ujuk-ujuk sekarang seperti Umi Kalsum yang sekarang. Jadi ini adalah pelajaran. Ya, bukan sekedar tahu aja. Ya, bukan sekedar tahu, oh iya tahu itu ada 8 basic pertanyaan, sekedar tahu saja. Tapi ini adalah skill kita, teman-teman, ya untuk di lapangan sana. Ya gitu. Dan harus kita praktekkan. Harus kita praktekkan supaya kita menjadi ahli, kita menjadi profesional. Ya, itu artinya kalau sudah profesional kita jam terbangnya, ya kita tambahkan jam terbang kita. Sampai semua kita ini menjadi mahir, ya sehingga semakin sedikit sekali tingkat penolakan, ya teman-teman ya. Begitu. Jadi ketika kita tidak closing, kita konsultasi. Setelah konsultasi kita belajar, lalu kita action lagi. Begitu saja. Konsultasi, action ya, belajar lagi, belajar action lagi. Itu saja. Sampai seperti nanti mahir seperti Abi dan Umi Elis. Gitu ya teman-teman. Baik, nanti setelah kita sudah menjadi profesional, kita sudah jadi mahir. Nah, sudah banyak yang kita prospek. Nah, selanjutnya next untuk BDP selanjutnya nanti akan disampaikan tentang bagaimana follow up. Nah, ini tidak kalah pentingnya dengan cara langkah-langkah untuk prospecting. Ya, nanti sampai jumpa lagi di BDP selanjutnya tentang follow up. Baik, sekian dari saya. Semoga manfaat apa yang saya sampaikan, baik untuk saya dan untuk teman-teman semua yang hadir di Zoom malam ini. Mohon maaf bila ada penyampaian saya yang salah dalam kata-kata. Mohon maaf lahir dan batin. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Zoom meeting pada malam hari ini sudah sampai pada akhir. Ya, mudah-mudahan apa yang semua tadi sudah kita dapatkan bersama kita bisa selalu ingat-ingat kembali dan bisa kita praktekkan dalam kegiatan kita prospecting pada saat-saat kita melakukan kegiatan itu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita yaitu kesehatan, kemudahan dan juga pemahaman yang sudah kita peroleh mudah-mudahan tetap bisa kita praktekkan dalam kita kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal alamin.